Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di waktu yang mulia. Lalu kita berada di tempat yang mulia. Serta kita dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Begitu banyak kemuliaan demi kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga di hari yang mulia ini kita tahu ini adalah hari Jumat. Hari yang dimana ketika kita banyak bersyukur dan banyak bersolawat, insya Allah kita mendapat banyak sekali manfaat yang berlipat-lipat. Sehingga kita terhindar dari mudarat dan akhirnya kita bisa selamat. Di mana? Di dunia dan akhirat. Waktu yang mulia yang Allah berikan ini, lalu kita berada di tempat yang mulia. Kenapa tempat yang mulia? Berlapis kemuliaan di dalam tempat ini. Pertama, kita berada di sebuah tempat yang dimana tempat kita tolabul ilmi, tempat yang dimana sebaik-baik manusia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah pernah menyampaikan, Inna afdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Dan kita berada yang dimana kita mengkaji banyak ilmu pengetahuan. Dan kita tahu bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap mukmin. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kata Rasulullah. Sehingga kita berada di sekolah, tempat kita menuntut ilmu, lalu lebih hebatnya lagi, lebih mulianya lagi, sudah di dalam sekolah, di dalamnya ada tempat kita beribadah. Tempat kita berkumpul bersama orang-orang yang mulia. Bayangkan kita sudah berada di dalam masjid, rumah Allah. Ini adalah sebaik-baik tempat di muka bumi. Kalau Anda cari di mana tempat terbaik, maka rumah Allah adalah tempat paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu hebatnya lagi, kita bersama orang-orang yang mulia yang saat ini kita luangkan waktu berkumpul bersama orang-orang yang mau belajar lagi supaya mendapatkan inspirasi, mendapatkan ilmu agama, sehingga kita mendapatkan lebih banyak pahala lagi, Masya Allah. Adik-adikku semua, masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan Jumat ini, kami sebagai khotib ingin menyampaikan sebuah fenomena masalah yang dialami oleh para pemuda. Di sini semua para pemuda ya, kita rasakan itu. Karena hampir di antara para pemuda semuanya itu pasti mengalami masa-masa yang kita sebut dengan masa andilau. Apa itu andilau? Antara dilema dan galau. Ini yang dirasakan banyak anak muda. Apalagi kalau kita baru merasakan bagaimana kehidupan itu berubah. Punya teman yang baru berubah lagi. Masuk sekolah yang baru berubah lagi. Belum lagi kalau Anda sudah masuk kuliah. Apalagi dunia kerja. Tentu kita akan menghadapi banyak kegalauan demi kegalauan. Dilematis demi dilematis yang kita akan rasakan. Nah, kegalauan ini itu pernah dialami seorang pemuda. Waktu itu di tahun 2006, pemuda ini pernah juga merasakan kegalauan yang mungkin diantara adindaku semua yang ada di depan kami saat ini, itu juga galau. Pada saat dia masuk sekolah, dia juga galau dengan kehidupannya. Ya, di saat dia juga mau belajar, tapi dia muncul benih-benih cinta di hatinya. Dia mulai menyukai lawan jenis. Itu yang dirasakan, itu wajar.
Namun masyiral muslimin, adindaku semua yang perlu kita pahami di sini, bahwa hati yang tertaut, hati yang dimana terpanggil terhadap lawan jenis, kalau dikontrol dengan agama, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Pahalanya jauh lebih besar, sangat besar, kalau kita bisa mengontrol itu. Maka bagaimana solusi kalau misalnya kita ini lebih banyak menghabiskan waktu bermain game Mobile Legend. Mobile Legend ini bagus, gamenya bagus sekali. Tetapi kalau game terus nggak bagus. Kita lupa berkarya, kita lupa belajar, lebih banyak waktu bermain game. Sebenarnya bagus untuk kita misalnya di waktu-waktu lagi bete, boleh saja, nggak ada masalah. Tapi kalau lebih banyak waktu bermain Mobile Legend, ingat pesan dari guru kami. Guru kami bilang begini, kalau kita mau jadi legend, kita harus mobile, bukan bermain Mobile Legend. Kita harus mobilitasnya tinggi, kita harus bergerak, kita harus bertindak. Tidak hanya sekedar jempol yang bertindak, tetapi yang bertindak adalah aktivitas tubuh kita. Nah, bagaimana kisah pemuda yang ingin saya sampaikan pada kesempatan Jumat ini? Jadi pemuda ini di tahun 2006, akhirnya dia mendapatkan hidayah. Hidayah ini mahal, sangat mahal. Saking mahalnya, kagetlah wanita yang pernah mencintainya dan menyukainya. Karena dia menghindari wanita tersebut. Pemuda ini ternyata dia mengalihkan perhatiannya terhadap apa-apa yang muncul di hatinya, nafsunya. Dia mengarahkan jiwa pikirannya dan juga fisiknya di tempat-tempat ilmu. Dia pun mendatangi majelis-majelis ilmu. Dan dia pun menghabiskan waktu untuk membaca banyak buku. Terutama buku yang dimana membuat dia menemukan jati dirinya sebagai pemuda. Dan pada saat dia mendapatkan sebuah buku itu buku yang menjelaskan bagaimana penciptaan langit dan bumi. Disitulah dia menemukan Tuhannya, yang selama ini mungkin dia berpikir bahwa dia hanya diciptakan secara sia-sia, tidak ada tujuan yang jelas, cuma sekedar hidup. Ya, ternyata pada saat dia mempelajari apa yang di dalam isi buku tersebut, dia pun menemukan jati dirinya bahwa dia ini terlahir bukan sekedar manusia biasa, tetapi dia menjadi khalifah. Ada sebuah ayat yang dia dapatkan dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran ayat 191. Di buku tersebut dimulai dengan ayat tersebut. Apa isi dalam surah Ali Imran ayat 191 ini? Mari kita simak bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Apa artinya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini pesan luar biasa nih buat orang-orang yang betul-betul menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya, menggunakan potensi terbaik yang ada dalam dirinya. Allah menyampaikan ini buat kita semua sang pelajar. Kita semua para pelajar di sini orang-orang yang menuntut ilmu. Maka apa yang Allah sampaikan kepada kita? Sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, yang dimana orang-orang ini mengingat Allah sambil berdiri, duduk, ataupun dalam kondisi dia lagi baring-baring. Jadi dia tidak menggunakan HP-nya untuk main game, tapi dia merenung sambil baring, ya. Kalau kita istilahnya di sini mager, malas gerak, lalu kita baring-baring, tiba-tiba mengingat Allah atas pencipta langit dan bumi ini. Dan akhirnya orang-orang ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami. Dia berdoa, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Tidak ada yang sia-sia masyiral muslimin, tidak ada yang sia dindaku. Tidak ada yang sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dia pun meminta kepada Allah supaya dia selamat di dunia, apalagi di akhirat.
Nah, bagaimana akhirnya pemuda ini mendapatkan hidayah pada saat membaca ayat tersebut? Ya, surah Ali Imran ayat 191. Ternyata di dalam buku tersebut ada 5 contoh fakta, 5 contoh nyata yang ternyata inilah yang membuat dia semakin berpikir bahwa betul-betul ya, ternyata kita tidak sia-sia diciptakan. Apa yang diciptakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap yang lainnya juga tidak ada yang sia-sia. Mari kita simak, ada 5 hal yang dipelajarinya. Yang pertama adalah teori penciptaan langit dan bumi. Kita tahu teori Big Bang, di mana ledakan yang dulunya semua bintang-bintang itu ternyata satu padu. Kenapa bisa? Ini disampaikan langsung oleh Edwin Hubble. Dia punya teleskop yang begitu besar untuk memantau pergerakan bintang-bintang. Nah, jadi bintang-bintang itu seperti matahari. Yang kita lihat ini bintang kita, matahari. Dan ternyata saat diteliti itu ternyata pergerakan bintang-bintang itu kalau di time lapse, kalau kita misalnya lagi merekam baru ada time lapse gerakannya lebih cepat gitu ya. Itu time lapse misalnya dalam 1 jam bisa cuma dalam waktu 1 menit. Nah, jadi diteliti nih pergerakannya. Ternyata antara bintang satu dengan bintang yang lainnya itu ternyata saling berjauhan. Tidak ada yang saling mendekat, saling berjauhan. Sehingga Edwin Hubble yang menggunakan teleskopnya ini akhirnya mengeluarkan teori Hubble. Teorinya mengatakan bahwa kalau seandainya semua bintang-bintang ini kita putar mundur ke belakang. Kalau orang misalnya suka nonton film Marvel, Time Stone, itu diputar mundur ke belakang, maka semua bintang-bintang itu pasti akan mendekat, dan akhirnya bersatu. Dan itulah kenapa disebut dengan teori Big Bang. Dan tahukah Anda, teman-teman semua adindaku, bahwa ternyata teori Big Bang ini dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim 1400 tahun lebih lamanya yang lalu. Apa di dalam Quran? Apa ayatnya? Mana dalilnya? Ayat 30 surah Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarul ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanat ratqan." Apa firman Allah Subhanahu wa taala, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu satu padu. Fafataqona huma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian memisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Subhanallah. Afala yu'minun. Maka mengapa mereka orang-orang kufar, orang-orang yang tertutup jadi kafir itu berasal dari kata cover. Kalau bahasa Inggris itu cover artinya penutup. Jadi orang yang tertutup dengan firman Allah, orang yang tertutup dengan penyampaian dari Rasul dan Nabi, maka dia disebut kufar, kafir secara bahasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mengapa mereka tidak beriman. Kita di sini alhamdulillah semuanya orang-orang yang beriman. Maka semakin kuatlah iman sang pemuda ini. Ketika mendapatkan fakta tentang penciptaan langit dan bumi, dan dia tahu bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ini fakta yang pertama. Lalu fakta yang kedua, teman-teman semua, tentang ciptaan Allah terhadap An-Nahl. Apa itu An-Nahl? Lebah. Jadi ternyata lebah ini ternyata luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW memberikan perumpamaan tentang mukmin itu seperti lebah. Dia itu tidak mengeluarkan segala sesuatu dari tubuhnya kecuali yang baik-baik. Semuanya baik, bisa menjadi obat, bisa menjadi minuman yang sangat menyegarkan. Masya Allah, itu lebah. Dia menghasilkan madu, ada propolis, royal jelly, luar biasa itu lebah. Kalau Anda kaji nih, Anda akan semakin takjub, kagum sama Tuhan Anda, sama pencipta Anda. Ini serius. Jadi kalau kita betul-betul mau mencoba cari tahu jati diri Anda, coba cari tahu dulu siapa yang ciptakan kita. Flashback dulu ke belakang, kenapa saya diciptakan, untuk apa sih? Sampai akhirnya lebah ini ternyata mampu membuat rumah berbentuk heksagonal atau segi 6, sempurna. Anda kalau dikasih penggaris sekarang, ini ada penggaris nih, lalu
penggaris tersebut, Anda coba bikin segi 6 sempurna, membentuk sebuah rumah seperti lebah, maka yakin dan percaya Anda tidak akan sanggup untuk membuatnya. Karena kenapa? Butuh ketelitian yang sangat detail. Tapi lebah bisa melakukannya. Dan inilah yang menyebabkan ada orang yang meneliti tentang lebah masuk ke dalam Islam, menjadi mu'allaf masyiral muslimin. Luar biasa. Ini tentang lebah. Dan inilah yang membuat makin kuat iman sang pemuda ini. Lalu yang ketiga, fakta yang ketiga tentang An-Naml. Apa itu An-Naml? Ini salah satu surah juga yang ada dalam Quran. Setelah ada juga An-Nahl, ternyata juga disebutkan oleh Allah An-Naml, tentang semut. Ternyata semut ini juga, masyiral muslimin, adindaku semua, ini pernah membuat profesor di barat itu mengakui kebenaran Al-Quranul Karim. Luar biasa. Jadi An-Naml ini, semut ini ternyata diteliti oleh profesor, ini ada namanya nih, ini boleh dicatat nih, di dalam sebuah jurnal, dan ini masuk di dalam sebuah surat kabar The Times, 6 Februari 2009. Jadi saat itu terjadi penelitian, jurnalnya itu penelitian tentang semut. Semut ini direkam suaranya. Jadi ada recorder suara yang sangat sensitif, yang bisa mendengarkan suara dari semut. Dan ternyata profesor yang meneliti ini namanya Jeremy Thomas dari Universitas Oxford, dan juga ada profesor dari Turing University namanya Profesor Francesco Barbero. Jadi ternyata mereka ini meneliti, saling menguatkan penelitian mereka menjadi jurnal. Jadi nggak main-main nih, nggak main-main. Jadi pada saat diteliti, kesimpulannya ternyata semut itu saling bercakap-cakap antara satu dengan yang lainnya. Ngobrol bahasanya. Jadi mereka ini suka ngobrol, saling berkomunikasi. Jadi tidak ada yang berantem di antara mereka, kecuali antara merah dengan yang hitam. Semut merah dan semut hitam, karena mereka beda, ya, beda kelompok. Jadi kalau di sini nih STM kita ini, sekolah SMK 2 Negeri Makassar ini, kita harus bersatu dong, iya kan? Jadi ini ibaratnya nih, ternyata mereka rajin melakukan komunikasi, rapat gitu ya, di dalam sebuah forum, sehingga komunikasinya sama. Ya, tidak ada yang beda, sama semua. Nah, itu fakta yang pertama tentang semut. Lalu, selain suka bercakap-cakap, ternyata semut ini saling peduli. Luar biasa. Jadi, semut ini, kalau ada temannya, ya, yang misalnya akan mendapatkan celaka, akan mendapatkan musibah, temannya langsung menyelamatkannya, menolongnya. Mungkin kita sudah sering lihat ya di shorts, di reels, betul ya? Kita akan melihat tuh bagaimana semut-semut itu saling peduli. Nah, sebenarnya bukan itu yang ingin saya sampaikan, masyiral muslimin, adindaku semua. Penelitian profesor ini ternyata berasal dari penelitiannya yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah An-Naml ayat ke-18. An-Naml ayat 18 tentang semut. Ternyata kisah tentang Nabi Sulaiman yang dimana bisa mengontrol angin, jin, dan semua binatang-binatang itu sedang berkendara. Lalu tiba-tiba di situ mereka ketemu. Mereka sampai di lembah semut dan berkatalah seekor semut. Ternyata semut ini bisa berbicara. Dia katakan kepada teman-temannya, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak sadar. Tapi tahukah kita bahwa Sulaiman ini punya mujizat yang dimana dia bisa mendengar percakapan semut tersebut, sehingga tertawalah Nabi Sulaiman, lalu memerintahkan kepada seluruh bala tentara, "Berhenti." Semua bala tentara mengatakan, "Kenapa wahai raja? Di depan kita ada kaum yang pengen lewat, kasih kesempatan dulu lewat." Masya Allah, ini raja yang bijaksana ini, Nabi Sulaiman. Sehingga apa? Semut-semut ini akhirnya selamat, tidak diinjak. Dan ternyata percakapan ini, semut ini sudah lama terjadi. Bukan hanya 1400 tahun yang lalu. Ketika Nabi Sulaiman pun melihat percakapan mereka, dan mereka saling peduli antar satu sama lain. Luar biasa. Ini fakta yang ketiga yang didapatkan sehingga hidayah melekat pada sang pemuda ini. Lalu fakta yang keempat tentang lalat. Lalat kita tahu
kita kan biasa tuh ketemu lalat pada saat kita ngopi di warkop, kita ngumpul-ngumpul dengan teman-teman ya. Itu kalau kita ngopi tuh atau ngeteh atau ngejus, terserahlah. Anda tahu ya, minuman favorit Anda. Pada saat Anda ngopi gitu, lalu di ruangan terbuka, bukan di ruangan tertutup, lalu warkopnya bukan yang ber-AC. Di ruang terbuka, tahu-tahu lalat datang. Dia suka dengan gelas kita. Dia berada di ujungnya kita punya gelas. Tahu-tahu jatuh. Dan apa yang kita lakukan? Dengan lalat yang jatuh ke dalam minuman kita, ternyata masyarakat muslimin 1400 tahun yang lalu Nabi SAW sudah memberikan adabnya, sudah memberikan kita caranya supaya minuman ini tidak mubazir. Caranya bagaimana? Rasulullah memberikan sebuah cara, yakni tenggelamkan dulu lalat tersebut, lalu angkat, baru buang lalatnya, lalu Anda minum minuman Anda, kopi Anda, teh Anda, ya, jus Anda, minum. Dan 1400 tahun kemudian, penelitiannya itu sekitar beberapa puluh tahun yang lalu, ternyata ditemukan pada lalat itu dua sayapnya, yang satunya mengandung racun, virus, yang satunya mengandung penawar. Ada obat terhadap sayap di sebelahnya. Dan Rasulullah SAW pun menyampaikan demikian, bahwa pada lalat itu sayap satunya mengandung racun dan satunya mengandung penawar. Dan itu diteliti 1400 tahun kemudian masyarakat muslimin, adindaku semua. Ini fakta yang luar biasa sehingga membuat pemuda ini semakin kokoh imannya. Semakin dia tahu jati dirinya bahwa dia tidak diciptakan sia-sia. Kalau lalat saja, semut saja diciptakan dengan tujuan yang jelas, walaupun kita lihat ini sepele, ini lalat, tapi ternyata tetap ada pelajaran luar biasa. Apalagi kita manusia yang bisa berpikir, yang punya perasaan. Betul? Maka fakta yang terakhir yang dirasakan oleh sang pemuda ini, dia mendapatkan sebuah perdebatan antara Dr. Zakir Naik dengan William Campbell. Ada video yang dinontonnya, di situ ternyata penelitian tentang penciptaan manusia pertama kali. Tentang surah Al-Alaq, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertamanya kepada sosok Rasul Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah kita, teladan kita semua, pemimpin kita semua. Jadi pada saat itu Nabi mendapatkan ayat pertama, Iqra, baca. Kita ternyata Nabi itu tidak bisa membaca tapi tetap diperintahkan membaca. Apalagi kita yang sudah bisa membaca tapi malas membaca. Nauzubillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu dari alaq. Ternyata kata alaq ini diteliti, dia itu dalam etimologi bahasa, ternyata alaq ini artinya bentuknya lintah. Alaq ini ketika dia masuk berjumpa antara sel telur dengan sel sperma, itu akan berubah menjadi alaq. Jadi menjadi seperti lintah kecil, dan sifatnya lintah itu menempel. Dia itu menghisap, makanya nempel pada dinding rahim dari ibu kita, dinding rahim dari para ibu. Jadi ternyata masyarakat muslimin adindaku semua, diteliti 1400 tahun kemudian, begitulah sifat alaq. Ternyata Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan pertama kali ilmu pengetahuan kepada Rasulullah SAW. Tapi kenapa kita enggan untuk belajar? Kenapa kita enggan untuk menuntut ilmu, untuk mencari tahu jati diri kita yang lebih? Maka ketika mengetahui kebenaran ayat-ayat Allah ini, sehingga pemuda ini ketika dia sudah selesai SMA-nya, dia dari SMA negeri, lalu dia kuliah, dia pun semakin kokoh untuk bisa bermanfaat buat banyak orang. Dia menginspirasi menjadi penulis buku. Dia menginspirasi, dia keliling Indonesia, lebih dari 50 kota di 16 provinsi. Dia keluar negeri untuk bisa menginspirasi. Lalu dia menjadi kreator, menjadi content creator, dia menjadi seorang entrepreneur, dia menjadi penulis buku, 4 buku yang sudah dia tulis. Dan semuanya bestseller dan banyak yang baca, menginspirasi buat banyak orang. Dan dengan segala kerendahan hati, teman-teman semua, adindaku, kisah pemuda ini sebenarnya kisah dari sang khotib yang ada di depan Anda semua. Semoga kisah yang kami alami ini, kisah kami pribadi, bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua. Mari kita sama-sama berdoa
Semoga Allah menjaga hidayah yang telah masuk ke dalam hati kita. Kita terhindar dari godaan-godaan berbuat maksiat. Kita semuanya bisa memberikan kontribusi besar buat sekolah kita, buat keluarga kita, apalagi untuk agama dan bangsa negara kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu. Innahu wal ghafurur rahim.